Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, jamaah salat subuh rahimani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Pada pagi hari yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kajian rutin kita, yaitu kajian kitab tauhid yang akan membahas tentang syarh salasatil usul, yang pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan kajian kita terkait dengan pembahasan kita yang lalu, ya. Yang lalu itu tentang al-imanu bil qadar, beriman dengan al-qadar. Ya, saya nanti bertanya barangkali ke beberapa jamaah terkait dengan pembahasan kita ini supaya istilah orang kita Melayu saya kira lancar kaji karena diulang. Berarti kalau nggak diulang nggak lancar, kan gitu mafhumul mukhalafahnya itu. Baik, pada pekan yang lalu kita sudah sampaikan bahwa beriman kepada al-qadar ini ada 4 unsur yang harus terpenuhi. Gitu ya. Ada 4 unsur yang harus terpenuhi. Saya tidak tahu bapak-bapak masih terngiang-ngiang atau gimana, wallahu taala alam. Karena ini kita bahas saya kira pada April yang lalu Pak Rin ya. Pada April yang lalu, dan saya lihat Pak Rin waktu itu masih bertanya gitu. Di dekat pintu beliau posisinya waktu itu, masih saya ingat. Tapi saya tidak tahu apakah beliau masih ingat pembahasan ini. Yang pertama dulu Pak Rin lah sebutkan salah satu unsur 4 ini Pak. Kita beriman kepada al-qadar ini kan harus ada 4 unsur yang harus terpenuhi. Kalau Pak Rin sendiri ingat nggak apa unsur salah satunya? Udah lupa, alhamdulillah. Pak Ismail masih ingat? Lupa juga, nggak apa-apa ya. Tapi jangan dilupa-lupakan gitu ya. Tapi kan ini penting ikhwan. Karena apa? Karena kita beriman dengan al-qadar ini menunjukkan kita ini memang paham ya bagaimana Allah Azza wa Jalla telah menetapkan segala sesuatunya itu. Ya. Jadi beriman kepada al-qadar itu ada 4 unsur yang harus terpenuhi. Yang pertama, al-imanu bi anna Allah Ta'ala alima bi kulli syai'. Kita beriman bahwa Allah Azza wa Jalla mengetahui segala sesuatu. Kita ya Pak, tak tahu kita apa isi perut kita ini. Istilah orang usus 12 jari itu kita ada istilah orang kan, usus 12 jari. Yang mana itu? Allah. Ya. Hati itu yang mana? Hati itu sebenarnya kalau kita mau jujur itu jantung itu. Hati dalam medis itu liver namanya. Saya kira Pak Ren sepakat gitu ya. Liver istilah medisnya Pak. Jadi kalau qalbun ya, qalbun dalam bahasa Arab itu artinya yang bergoyang, goyang bolak-balik. Nah, yang berbolak-balik itu apa? Hati apa jantung? Jantung. Jantung itu Pak yang memompa darah. Sehingga kalau antum sakit itu nanti dikomputerkan, dia kan bergerak itu kan. Ada apa namanya itu? Layarnya itu yang ketika dia udah lurus udah innalillah kan. Kalau dia masih bergoyang-goyang, itu. Jadi qalbun dalam bahasa Arab itu hati. Maksud saya bahwa kita sendiri tak ngerti kita ini apa yang ada dalam diri kita ini. Nah, terkait dengan beriman dengan al-qadar, kita harus beriman Pak bahwa Allah Azza wa Jalla mengetahui segala sesuatu jumlatan wa tafsila, secara global dan terperinci, azalan wa abadan, dari dulu sampai selama-lamanya. Itu ilmu Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ilmu makhluk ini cekek Pak, kecil kali gitu. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ma utitu minal ilmi illa qalilan, dan tidaklah diberikan kepada kamu ilmu kecuali hanya sedikit. Orang yang pintar sebagaimanapun Pak kesaktiannya, kehebatannya, kalau Allah copot satu sarafnya jadi orang gila, nggak ada lagi artinya dia. Kita ini kan hebat ini dimuliakan orang karena kita ini waras. Dibuat oleh Allah Azza wa Jalla, kita ini masih waras. Coba antum jadi orang gila. Subhanallah. Ini nikmat sehat ini Pak, nikmat waras ini jarang kita syukuri. Syukron ya Allah atas nikmat waras ini. Pernah tak antum bilang itu? Enggak. Itu dia. Padahal itu nikmat yang agung, yang kalau antum dicabut itu enggak ada lagi artinya antum. Hatta di tengah-tengah keluarga pun antum dibuang.
Oh dia kan orang kaya. Iya orang kaya sebentar, lama-lama diasingkan orang. Kenapa? Karena tidak ada manfaatnya. Subhanallah. Jadi maksud saya di sini bahwa inilah ilmu Allah yang sangat luar biasa. Ya. Jadi kalau makhluk ini nggak ada ceritanya Pak berilmu katanya hebat sakti, nggak ada. Semuanya itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang pertama Pak Rin, kita harus ingat. Pak Rin, Pak Ismail, ya, bapak-bapak yang lain, Pak Kasirun ada orangnya. Mana beliau? Oh, masih ada ya, sekira tadi absen membela tim pada pagi hari ini karena cedera lutut ya barangkali Pak ya. Baik. Jadi itu ya, jadi kita beriman bahwasanya Allah SWT mengetahui segala sesuatu secara global dan terperinci dari semenjak dulu dan selama-lamanya. Jadi ilmu Allah itu Pak enggak seperti makhluk. Kalau makhluk kita ingat dulu dalil Pitagoras untuk mencari apa segitiga itu kan Pak. Segitiga itu banyak. Ada segitiga sama kaki, ada segitiga sama siku, ada segitiga sama sisi, ada segitiga apa lagi? Segitiga biru. Gitu kan. Itu banyak lagi. Tapi ada ilmu-ilmunya itu ada. Saya udah lupa itu. Apalagi masalah apa ya? Konsingen, kotangen. Itu udah agak sinus saya agak ini gitu, mencari usaha bagaimana gitu, kecepatan gratifikasi saya udah mulai hilang gitu. Itu Pak Arief karena kan terus ini kan tukang kan masih ingat gitu. Gitu. Kalau yang kita ini udah nggak ada lagi ilmunya Pak. Gitu udah nggak ada. Saya mencari luas lingkaran aja udah bingung saya. PR kuadrat 22/7 atau 0,14, 3,14 Pak ya. Gitu. Tapi itu kan kita udah ini ya, udah mulai hilang. Tapi Allah SWT Pak tidak. Wa maka rabbuka nasiya, tidaklah Rabb itu pernah lupa. Nggak lupa Allah SWT Pak. Maka Pak, maksiat kita yang ada hari ini kita tahu. Kita seminggu lalu maksiat ada cewek gitu kan. Kita lupa ketawa-ketawa gitu. Padahal di catatan Allah itu lengkap masih tanggal berapa antum itu melakukannya dengan siapa, di mana tempatnya, siapa yang lihat. Gitu. Pada kita ketawa, gitu kan. Memang maksiat Allah masih banyak di belakang. Subhanallah. Gimana? Itu tempatnya jelas hari apa, tanggal berapa, sama siapa gitu. Gitu. Jadi maksud saya ini harus kita yakini hal seperti ini Pak. Dengan demikian kita nggak akan pernah nggak akan pernah kita lupa dengan maksiat kita karena kita tahu bahwa Allah catat itu dengan rapi. Begitu juga dengan kebaikan kita Pak. Maka Bapak lakukan setiap saat kebaikan di mana saja itu Allah akan catat, nggak akan pernah Allah lupakan dengan kebaikan-kebaikan antum itu. Kalau bisa tadi antum mau kemari itu istighfar. Berapa kali antum bisa istighfar dari rumah kemari? Makanya Pak ulama salaf itu mengukur segala sesuatu itu dengan perkara akhirat. Contoh mereka ditanya, berapa jarak sahur Rasulullah dengan adzan subuh? Gitu. Anas bin Malik menceritakan, dia meriwayatkan katanya 50 ayat Al-Quran. Subhanallah. 50 ayat. Maksudnya apa di sini? Waktu Rasulullah itu bersahur, sunnahnya sahur itu kan diakhirkan. Ya. Itu jaraknya itu sampai dengan adzan subuh hanya 50 ayat. Jadi berapa menit itu kira-kira? Nggak sampai 15 menit sih kira. Mungkin 10 atau 12 menit. Itu jarak bersahur beliau. Tapi ngukurnya mereka kan dengan ayat gitu loh. Yang menjadi saksi bahasa kita di situ. Jadi kalau mereka ditanya berapa ini, mereka selalu begitu. Anda tanya sama antum, berapa jarak rumah antum ke musola? Dan rata-rata jawabannya dengan duniawi semua, kilometer. Kalau nggak kilometer waktu gitu. Ada nggak pernah 20 kali selawat Pak Ustaz? 50 kali istighfar Pak Ustaz? 50 kali baca Al-Ikhlas diulang-ulang Pak Ustaz? Coba antum cek ke rumah antum. Dari sini nanti antum, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berhenti lagi, udah itu lanjut lagi, hitung berapa kali. Subhanallah. Jadi nggak pernah terbuang mereka waktunya Pak itu. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa Allah Azza wa Jalla akan selalu mencatat setiap amalan yang mereka lakukan. Hatta walau kana yasiran, saghiran, walaupun sedikit, walaupun kecil akan Allah Azza wa Jalla catat. Begitu juga dengan maksiat antum. Utang antum 2000 perak antum nggak ingat di kedai itu. Orang kedai pun malu nanyanya. Kenapa? Karena 2000 perak. Antum ketawa-ketawa. Hihihi gitu. Rupanya 2000 perak itu yang kelak pada akhirnya apa? Membuat antum di neraka kepanasannya luar biasa.
Orang gede kan malu nanya 2.000. Antum pasti bilang, 2.000 aja pun ditagih-tagih. Kan nggak mungkin. Kan gitu. Kita gini Pak. Makanya maksud saya di sini Pak, dengan kita kayak gini, maka kita tidak akan pernah yang namanya sombong dengan kebaikan kita, dan tidak pernah putus asa dengan dengan dosa dan maksiat kita. Kenapa? Karena kita tahu Allah SWT mengetahui segala sesuatunya. Kebaikan kecil yang kita lakukan itu akan dicatat oleh Allah. Begitu juga dengan maksiat kecil yang kita lakukan akan selalu dicatat oleh Allah. Kecuali kita melakukan amal-amal soleh yang memang itu bisa menghapuskan dosa. Di antaranya apa? Banyak istighfar. Maka kata para ulama, la kabirata mal istighfar wala saghirata mal istimrar. Tidak ada dosa besar kalau diistighfari terus. Artinya terus diistighfari akan hilang dia, dan tidak ada dosa kecil kalau itu terus dilanjutkan. Dosa kecil menumpuk akhirnya jadi besar. Demikian ya. Jadi ini Pak yang pertama. Jadi kita harus beriman bahwa Allah SWT mengetahui segala sesuatu. Jadi sebelum diketahui dulu Pak Nanggala itu posisinya di mana, kapal selam itu Allah sudah tahu. Kapan Allah tahu? Barusan jatuh dia, enggak. Kapan? 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Di situ subhanallah. Ini apa ya? Air penuhan. Ya, itu pertama Pak, harus yakin ya Pak ya. Dari beriman antum bahwasanya Allah SWT mengetahui segala sesuatu itu jumlatan wa tafsilan, secara global dan terperinci, azalan wa abadan, dari dulu dan selama-lamanya. Paham itu satu. Yang kedua, al-imanu bi anna Allah azza wa jalla kataba dzalika fil lauhil mahfuz. Kita beriman bahwa segala sesuatu itu telah dicatat oleh Allah. Jadi dulu antum hari ini, kita di sini di majelis seperti ini, beliau yang hadir pagi-pagi hari ini, posisi duduk kita ini seperti ini, yang sebelum-sebelumnya nggak pernah gitu kan, kalau kajian subuh kita karena ini Ramadan spesialis gitu, spesial di bulan Ramadan seperti ini, itu kapan diketahui oleh Allah? Kapan dicatat oleh Allah? Diketahui dan dicatat oleh Allah SWT, ditetapkannya kapan? 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Kapan diciptakan langit dan bumi? Wallahu ta'ala a'lam. Lamanya itu Pak. Ya Pak ya. Kita aja Pak, catatan harian kita pun tak ngerti kita gitu kan. Tapi ini kalau Allah SWT lengkap catatannya ini di Lauhil Mahfuz. Lauh itu artinya papan yang terjaga Pak, nggak akan orang tahu. Makanya Pak, kalau takdir kita ini dibuka pada hari ini, sering saya sampaikan, banyak kita ini menangis. Kenapa? Rupanya besok itu kakinya itu sebelah kanan patah. Tercatat di situ jam 3 lewat 4 menit waktu Indonesia bagian barat. Di sana tempatnya di sini, ini kejadiannya, ini peristiwanya. Waduh, kalau dibuka itu Pak, kita pun nggak bisa tidur lagi nih malam hari. Atau yang lebih dahsyat lagi, besok akan meninggal. Waduh, ini udah nggak jelas Pak. Betul-betul khusyuk di rumah aja baca Quran udah. Kenapa persiapan besok terakhir? Makanya kalau dibuka takdir ini kacau sebenarnya Pak. Kacau. Nggak boleh ke kantor. Kenapa antum nggak ke kantor? Besok mati Pak Ustaz, ngapain lagi ke kantor? Ya udah. Ngapain lagi? Gitu. Kacau Pak. Gitu Pak ya. Jadi disembunyikan oleh Allah SWT, tidak ada yang tahu. Antum kalau tahu pergi pesawat hari ini antum akan jatuh, antum nggak akan mau naik pesawat, rugi semua orang. Maskapai pun rugi gitu. Kenapa penumpang ini nggak mau datang semua ini? Gitu. Padahal bayar tiket. Orang nggak apa-apa, angus 2 juta lah nggak apa-apa daripada nanti mati gitu kan. Subhanallah. Jadi ini Pak ya. Jadi kita beriman tadi, pertamanya kita beriman bahwasanya Allah SWT mengetahui segala sesuatu jumlatan wa tafsila, secara di global dan terperinci, azalan dari semenjak dulu selama-lamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita beriman bahwasanya Allah SWT telah mencatat semua itu di Lauhil Mahfuz. Ya, ini dalilnya banyak Pak. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard, inna dzalika fi kitabin, inna dzalika 'ala Allah yasir, dalam surah Al-Hajj ayat 170. Tidakkah engkau ketahui bahwasanya Allah SWT mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Inna dzalika fi kitab, sungguhnya semua itu dalam ada catatan, ada di dalam catatan Allah. Inna dzalika 'ala Allah yasir, perkara itu mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam catatan Allah itu lengkap sekali Pak. Jumlah daun rambutan itu ada catatannya berapa. Jumlah daun yang kering, daun yang jatuh, pasir yang ada di pantai di sana, ikan yang berwarna-warni itu, berapa itu buaya lagi tinggal, harimau Sumatera berapa lagi.
semua tercatat di catatan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Jadi ingat, perkara ini mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Mudah sekali. Kita aja Pak, kumis antum berapa? Berapa helai? Gitu. Ini bulu mata kita ini Pak, berapa helai? Tiap hari sama kita kan. Kalau kita sering ngunting aja kita bingung. Berapa nih ngitungnya ini? Enggak tahu. Karena mata kita ini dua, gampang kali kita ngitungnya gitu kan. Padahal mata kita ini banyak kan Pak, bukan hanya mata kepala, ada mata kaki, ada mata apa lagi Pak? Mata hati. Ya Pak, ada mata pencaharian, apa lagi Pak? Subhanallah. Baik, itu dia Pak ya. Jadi kita beriman tentang hal itu, beriman dengan ilmu Allah, beriman dengan catatan semua yang telah dicatat oleh Allah dalam Mahfuz. Yang dalam hadis itu ke dalam surah Al-Hajj ayat 170, dalam Sahih Muslim dikatakan bahwa kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi 50,000 sanah. Allah SWT telah mencatat semua takdir makhluk sebelum Allah ciptakan langit dan bumi bi 50,000 sanah dengan 50.000 tahun. Artinya 50.000 tahun sebelum ciptakan langit dan bumi itu telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang kedua, ini murojaah sebenarnya Pak. Ini bukan kajian ini, maka saya cepatkan aja ya. Dalil ini dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah dalam kitab Al-Qadar. Dalam Sahih Muslim namanya kitabnya Al-Qadar. Baik. Yang ketiga, al-iman bi an jami'al kainat la takunu ila masyiatillah tabaraka wa taala. Kita beriman bahwasanya segala sesuatu itu ya tidak akan terjadi kecuali dengan masyiatullah, kecuali dengan kehendak Allah. Jadi jangan antum kira antum bisa makan ini, masukkan makanan ke mulut antum itu karena kekuatan antum, karena kehebatan antum, karena kepiawaian antum, karena antum udah biasa makan seperti itu. Tidak. Itu ada masyiatullah di situ. Ya. Nggak akan mungkin itu bisa terjadi kecuali karena dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nggak akan mungkin itu terjadi. Segala sesuatu yang terjadi itu atas masyiatullah, kehendak Allah. Kalau nggak akan terjadi. Nggak akan terjadi Pak. Jadi tidak ada ya di luar, di dunia ini, di langit dan bumi lost control istilahnya, lost contact atau apa ya istilahnya. Di luar dari pengawasan Allah nggak ada. Semuanya itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai seorang beriman tidak ada ceritanya kebetulan. Maka kalau bisa antum hindari kalimat kebetulan. Kebetulan saya nggak ada cerita kebetulan. Semua takdir Allah Pak. Kebetulan itu seolah-olah di luar daripada takdir Allah, di luar daripada kehendak Allah, ketentuan Allah, tidak. Maka kita bilang, kebetulan kita ketemu enggak? Kita bilang, qadarullah. Qadarullah kita ketemu. Qadarullah kita begini. Qadarullah saya waktu itu. Begitu. Jadi antum hindari kata-kata itu. Karena itu tidak mencerminkan antum seorang yang bertauhid kepada Allah. Hindari ya Pak ya. Jadi kalau antum nanti ketemu, umpamanya, qadarullah kita ketemu hari ini. Yang utang antum kemarin mana? Gitu enggak apa-apa. Jadi jangan kebetulan, enggak ada cerita kebetulan. Semuanya itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tolong dibangunkan dua pemuda ini. Kalau yang ngantuk-ngantuk ya, dua pemuda saya kira ya. Memang kalau tidur di kajian yang paling enak Pak, ya. Apalagi khutbah Jumat enak kali rasanya kan Pak. Tidur kayak gini memang, waduh, sedap kali Pak. Padahal posisinya pun nggak enak gitu kan. Tapi enak. Gitu. Kalau antum di kasur sana udah semuanya lengkap gitu kan, payah tidur. Tapi kalau di majelis ilmu apalagi kayak gini Pak, siap subuh kayak gini, wah ini ngantuknya emang waduh luar biasa. Gimana? Obat insomnia. Insomnia di sini ya Pak ya, di pengajian atau di khutbah Jumat. Gitu. Tapi kalau di keyboard kan nggak ada insomnia Pak. Nggak ada kan, semuanya bergoyang. Itu anak bapak ngantuk itu. Iya, sini nggak apa-apa. Namanya lagi sih Pak ya. Baik. Itu yang ketiga Pak. Yang keempat ini banyak dalilnya. Yang keempat banyak sekali. Nanti nggak usah kita baca karena udah kita baca sebenarnya ini. Yang keempat, al-imanu bi anna jami'al kainat makhluqatun lillahi tabaraka wa ta'ala bi dawatiha wa sifatiha wa harakatiha. Yang keempat, kita beriman bahwasanya semuanya ini adalah ciptaan Allah. Bahwasanya semuanya adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla, baik zatnya, sifat-sifatnya dan harakatnya, gerakan-gerakan. Pak Ustaz, helikopter pesawat itu kan bukan ciptaan Allah langsung. Betul, bukan. Tapi pada hakikatnya manusia ini bukan menciptakan. Sudah saya sampaikan pada kemarin, dia hanya merangkai ulang, menyusun ulang. Karena bahan-bahan aslinya itu dari mana? Dari Allah SWT.
Mereka bisa buat pesawat itu dari mana bahannya itu? Ada besi, ada aluminium, ada kaca barangkali, ada atom, ada plastik. Dari mana semuanya ini? Dari yang telah diciptakan oleh Allah. Makanya Pak, itu banyak itu biji besi kan, ada biji besi. Kalau antum nanti ke biji jalan-jalan atau di Kim sana, itu banyak mereka olah. Ada biji besi namanya, ada biji plastik, ada biji ini gitu. Itu biji yang mereka buat. Jadi itu namanya udah setengah jadi kan itu. Jadi kan pabrik ini banyak. Ada yang mengolah dari nol sampai jadi. Ada setengah jadi diekspor, diimpor gitu kan. Kita banyak mengimpor, saya kira biji plastik itu banyak diimpor dari Saudi katanya. Biji plastik. Nah, gitu. Dia berbentuk biji diolah lagi di Indonesia ini baru jadi plastik. Itulah yang di Sujuya itu yang ada di Carrefour itu yang ada di mana-mana itu merek-mereknya itu mereka nyetak rupanya gitu. Begitu. Yang maksud saya di sini apa, Pak? Semuanya ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dibuat-buat oleh manusia ini pada akhirnya mereka bukan membuat, hanya menyusun ulang. Ini Pak, 4 keimanan kita terkait dengan Al-Qadar. Kita beriman bahwa segala sesuatu telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, jumlatan wa tafsilan, secara global dan terperinci, azalan dari dulu dan selama-lamanya. Yang kedua kita beriman dengan semua telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, beriman semuanya itu tidak akan terjadi kecuali dengan masyiatullah, kehendak Allah. Yang keempat, semuanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya enak Pak kalau kita belajar untuk mengerti bahasa Arab. 4 aja. Al-ilmu, al-kitabah, al-masyiah, al-khalqu. 4 ini aja. Apa tadi Pak? Al-ilmu, al-kitabah, al-masyiah, al-khalqu. Bisa Pak ya? Yuk Pak, biar jangan ngantuk antum. Ini kalau ini ngantuk terus ini ya Pak ya. Al-ilmu Pak. Al-ilmu, al-kitabah, al-masyiah, al-khalqu. 4 ini dicatat, dikehendaki oleh Allah, diciptakan. Al-khalqu itu diciptakan. Segala sesuatu telah diciptakan oleh Allah. Ciptaan Allah ini luar biasa. Oh ini kan sebabnya banyak Pak Ustaz di Danau Toba ini gunung meletus. Itu kan ciptaan Allah. Kalau Allah buat nggak meletus gunung itu nggak akan bisa. Kalau antum belajar sebenarnya masalah geografi, masalah dunia ini lagi. Ternyata di lautan itu ada api Pak. Itu diteliti ternyata ada api di lautan sana itu. Di laut ada api subhanallah. Ya nggak padam iya. Yang kita anehnya Pak, kapal itu bisa terbakar gitu. Padahal sampingnya air gitu kan. Subhanallah. Itu di bawah sana katanya ada api Pak. Ada api. Tapi nggak padam iya. Subhanallah. Bayangkan. Api hidup iya. Biasanya kan anti api apa Pak? Air. Makanya pemadam kebakaran itu kan menggunakan airnya dia. Tapi ini nggak mati. Subhanallah. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan nggak akan ada yang bisa menghindar Pak. Jadi ini Pak, yang ini 4 ini Pak harus pahami Pak ya, beriman dengan Al-Qadar ini. Dimanapun antum belajar kitab-kitab akan dibahas tentang 4 ini. Ini namanya maratibul qadar, tingkatan kita beriman kepada Al-Qadar 4 tadi. Pertama tadi Pak, ilmu. Yang kedua, al-kitabah. Yang ketiga, al-masyiah. Yang keempat, al-khalqu. Al-ilmu artinya kita beriman bahwasanya segala sesuatu telah diketahui oleh Allah. Al-kitabah artinya kita beriman bahwasanya segala sesuatu telah dicatat oleh Allah. Yang ketiga kita beriman bahwa segala sesuatu itu tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah, masyiahnya Allah. Yang keempat semuanya ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Khaliq, sang pencipta itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Banyak Tuhan di dunia ini Pak diklaim orang. Oh Tuhan ini, Tuhan itu. Tapi nggak ada yang mereka bisa menciptakan Pak. Dan itu Allah tantang. Dalam surah Al-Hajj ayat 73. Kalau mereka bisa menciptakan lalat saja satu lalat, udah hebat itu. Maka dikunci dalam terakhir ayat itu, dha'afa talib wal matlub. Lemahlah orang yang meminta dan yang diminta. Artinya lemahlah orang yang beribadah dan yang diibadahi. Jadi penyembah dan yang disembahnya dua-duanya lemah. Kenapa? Karena syarat bisa menjadi Tuhan itu minimal bisa menciptakan. Antum tanya Tuhan-Tuhan yang mereka klaim, ada nggak punya ciptaan satu aja? Ada? Apa ciptaan mereka? Kalau kita dengan gampangnya kita katakan bumi, langit, bulan, matahari semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka apa? Ini dia Pak. Jadi
semakin mempertegas keimanan dan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Percaya jangan, dulu yang menciptakan sapi siapa? Sapi. Antum suka sapi nggak? Lembu. Dari siapa sapi itu pertamanya? Saya mau tanya. Dari Amerika. Amerika dari mana? Belgia dari mana? Kejar terus. Dari Allah. Ikan lele itu siapa yang menciptakan pertama? Lele, Pak Ismail. Mana? Ikan lele, Bapak tahu lele? Hah? Wah, itu yang menciptakan yang pertama. Silakan Pak. Ini mau apa Pak? Kamar mandi. Kok bertiga? Ya Pak ya. Ini menciptakan pertama itu angsa itu dari mana? Angsa Pak, angsa. Antum Pak Arif punya angsa, Pak Arif kan beli dari orang. Orang yang Pak Bren beli itu dari siapa coba? Dari orang lagi. Kejar terus. Jadi kalau kita beriman tentang hal ini Pak, qadar ini gampang. Allah yang menciptakan. Lagi kita cerita rusa, ular, gajah, badak, apa itu namanya, jerapah yang tingginya subhanallah. Belum lagi dinosaurus katanya dulu ada. Wallahu a'lam itu ada apa tidak, wallahu a'lam, karena kita tidak pernah lihat. Dan begitulah Allah SWT ciptakan Pak sekarang. Ikan pelaga itu dari mana? Oh saya beli dari mana kau beli? Dari sekolah dari mana dapatnya? Dari paret itu dari mana? Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini sebenarnya mengulang ikhwati fillah azza Allah taala wa iyyakum jami'an. Sabar antum ya, bersabar, bertahan antum. Jadi kalau ngantuk dulu, saya dulu waktu mahasiswa, kalau ngantuk cabut ini satu. Apa namanya ini? Kumis ini satu Pak, satu, jangan rame-rame, kalau rame-rame nggak sakit. Satu dicabut, keluar air mata udah. Setan tumbang langkah. Lama-lama juga satu. Satu lama-lama habis, dicicil Pak, dicicil. Satu aja memang, satu aja Pak. Dengan kuat ditarik. Itu namanya dawa majanan, obat gratis. Obat ngantuk gratis. Dawa majanan. Itu dia Pak, apalagi kumisnya yang panjang-panjang. Yang cubit Pak ya, atau perutnya Pak dicubit sikit aja. Sehingga dia biru itu biasanya. Sikit aja dicubit, setan hilang. Gitu tekniknya Pak. Itu penuntut ilmu sejati gitu. Jadi kalau penuntut ilmu sejati, kalau kita lihat perutnya itu banyak yang biru-biru. Kenapa? Karena mungkin itu tadi supaya ngantuknya hilang. Gitu. Dicubit dia Pak biar jangan hilang. Kita pun dulu waktu ini mahasiswa Pak, jam 8, jam 9 kalau ustadznya kecil suaranya, itu kita ngantuk juga di belakang gitu. Apalagi duduk di atas kursi kan. Ini apalagi yang seperti ini makin enak gitu. Ya Pak ya, kita lanjut Pak. Kajian kita ini berat sesungguhnya ikhwan, berat. Ya, ini kajian tauhid ini berat dalam pengertian karena harus kita pahami, harus kita renungkan, tadaburi. Kalau enggak akan ngerti. Gitu, ya. Baik, itu 4 perkara Pak. Kita lanjutkan. Wal imanu bil qadari ala ma wasafna la yunafi an yakuna lil abdi masyiatun fi af'alihi ikhtiyariyah wa qudratun 'alaiha li'anna syar'a wal waqi'a dallani 'ala itsbati dzalika lahu. Kita beriman dengan al-qadar sebagaimana yang telah kita wasafna, yang telah kita jelaskan, yang telah kita deskripsikan. Ya, tidaklah menghilangkan bahwa bagi hamba itu ada masyiah, ada kehendak dalam perbuatan-perbuatannya. Wa qudratun 'alaiha, dan ada kekuatan. Jadi kita beriman Pak dengan 4 perkara tadi. Kita katakan, kita beriman bahwasanya Allah telah mengetahui segala sesuatu, Allah telah mencatatnya. Kita beriman bahwasanya Allah telah mencatatnya. Kita beriman bahwasanya sesuatu itu tidak akan terjadi kecuali dari kehendak Allah. Kita beriman bahwa semuanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita beriman seperti 4 perkara ini tadi Pak, ini tidak menghilangkan bahwasanya seorang hamba itu memiliki yang namanya masyiah, kehendak, keinginan. Dan bahwasanya seorang hamba itu memiliki kudrah, kekuatan. Bukankah antum memiliki kehendak Pak, keinginan, mau ngaji, mau makan, mau bekerja, mau ini, mau itu, punya kan Pak? Punya, oke, satu. Yang kedua, antum punya kudrah, punya kekuatan kan? Ya, antum bisa begini kan kekuatan. Banyak orang sakit gerakkan tangan kiri nggak bisa nih. Tapi antum masya Allah goyang sana, goyang sini, nikmat Allah nih Pak. Ya, ada orang duduk kayak gini aja harus bayar 20 miliar dulu. Kenapa? Berobat ke Singapura atau ke Malaysia dulu Pak.
Kita Masya Allah gratisan duduk kayak gini, enak kan? Iya. Makanya Pak, kalau kita orang sakit itu yang diinginkannya cuma satu, sembuh gitu. Benar itu udah sembuh macam-macam lagi keinginan. Tapi kalau lagi sakit dia, apa yang untuk menginginkan? Sembuh aja dulu Pak Ustaz, nanti udah sembuh baru pikirkan yang lain lagi. Kan gitu. Subhanallah. Ini nikmat Allah ini luar biasa Pak. Bisa ketawa ini enak nih Pak. Coba bisul antum ada di mulut, ketawanya Pak ya. Buat orang lucu pun enggak bisa ketawa. Iya kan Pak? Antum bayangkan kayak gitu-gitu supaya antum syukur atas nikmat Allah SWT ini. Ya Pak ya? Baik. Jadi kita beriman dengan 4 perkara tadi, ini tidak menafikan atau tidak menidakkan, tidak menghilangkan bahwa hamba ini memiliki masyiah namanya Pak, kehendak, dan memiliki kudrah. Jadi bagaimana mengkompromikan dengan 4 perkara tadi? Nah ini loh maksudnya, ini kita ingin, inilah namanya belajar. Ya Pak ya, kita coba membandingkan, kita memikirkan, kita melihatnya kembali dan seterusnya begitu ya. Kenapa tidak menghilangkan bahwasanya walaupun kita beriman dengan 4 perkara tadi, ternyata tidak menghilangkan kita ini memiliki masyiah. Kita bisa merasakan sendiri kita punya masyiah, kehendak, keinginan, dan kita juga punya kudrah untuk melakukan perkara yang kita inginkan. Kan punya kan Pak? Pak Arin mau makan kambing muda, bisa aja dipotongnya sendiri di rumah, ya kan Pak? Bapak makan, gitu. Ini bapak ini punya bunga, mana yang punya bunga ini? Bapak itu gitu, dijualnya sendiri, kan punya keinginan gitu, dan punya kudrah juga dia untuk melakukannya. Gitu. Artinya tidak bertentangan dengan yang kita tentukan tadi, tapi bagaimana menjamaknya? Menjamaknya itu mengumpulkannya. Tadi dikatakan bahwasanya Allah sudah mencatat, Allah mengetahui, Allah mencatat, Allah yang mengendaki itu terjadi, Allah yang menciptakan itu. Menjamaknya begini Pak, mengumpulkannya, mengkompromikannya. Allah Azza wa Jalla telah memberikan kepada setiap makhluknya yang namanya masyiah, kehendak. Allah Azza wa Jalla telah memberikan kepada setiap hamba yang namanya kudrah, kekuatan. Baik. Namun masyiah, kehendak seorang hamba, seorang makhluk, dan juga kekuatannya enggak akan bisa terjadi kecuali dikehendaki oleh Allah. Intinya kehendak kita itu di bawah kehendak Allah. Di situ dia. Betul kita diberikan oleh Allah kekuatan. Allah berikan kita masyiah, kehendak, tapi kekuatan dan kehendak kita ini enggak akan bisa terjadi kecuali dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjamaknya. Begitu Pak ya. Kenapa? Karena memang kata beliau, kata Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, karena syariat dan realitas menunjukkan hal itu. Memang ada kita di masyiah, ada kudrah, ada kehendak, ada keinginan, ada kekuatan untuk melaksanakan keinginan kita itu. Antum bisa menikah pada hari ini, rata-rata antum sudah menikah ini karena antum punya keinginan untuk menikah kan, dan punya kekuatan untuk menikah. Maka terjadilah pernikahan. Namun kita yakini Pak, bahwa itu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukankah pernikahan itu telah dicatat oleh Allah? Iya. Bukankah pernikahan itu telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak dari dulu? Iya. Dicatat oleh Allah? Iya. Dikehendaki oleh Allah? Iya. Diciptakan oleh Allah? Iya. Artinya dikehendaki oleh Allah terjadi, maka terjadilah ini. Kalau enggak akan terjadi. Ya Pak ya. Kita lihat secara syariat, Allah Subhanahu wa taala menentukan kepada setiap hamba itu masyiah namanya. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Maka barang siapa yang menginginkan, maka barang siapa yang menghendaki, niscaya dia menjadikan kepada Rabb-nya itu tempat kembalinya. Siapa di antara kita Pak yang berkeinginan, berkehendak ingin menjadikan Rabb-nya sebagai tempat kembalinya, artinya mengikuti ya perintah Allah Azza wa Jalla, karena dia tahu akan kembali kepada Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka dia akan melakukan amal soleh. Antum saya tanya, ada tadi orang maksa antum kemari? Anda tanya, ada? Kena kehendak sendiri kan? Ada masyiahnya kan? Ada kehendak, ada keinginan antum kan? Nggak ada yang larang-larang antum kan? Nggak ada yang maksa-maksa antum juga. Ini kehendak antum sendiri, memang murni. Jadi secara syariat Allah sudah tegaskan di dalam surah An-Naba ayat 39 itu. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Maka barang siapa yang mempunyai kehendak, niscaya dia akan menempuh jalan untuk kembali kepada Rabb-nya. Jadi kita ini Pak, alhamdulillah diberikan oleh Allah taufik, diberikan oleh Allah Azza wa Jalla apa namanya ini kehendaknya kepada kita. Allah kehendaki kita bisa begini.
Dan kita nggak ada yang dipaksa betul, tapi kita tahu, kita berpikir bahwa kita adalah hamba Allah, kita tahu adalah sebagai seorang hamba wajib mengabdi kepada Allah, wajib kita beribadah kepada Allah, maka kita tundukkan diri kita untuk taat kepadanya. Kan begitu kan Pak? Tidak ada yang memaksa Bapak. Jadi intinya di sini ayat ini menegaskan bahwa antum itu punya masyiah gitu loh. Karena nanti kita akan kita bantah, namanya di sana ada dua firqah yang sesat dalam perkara al-qadar. Itu Qadariyah dan Jabariyah. Kita mau bantah itu nanti gitu loh. Bahwa kita ini punya yang namanya masyiah, Pak, kehendak. Dan Allah tegaskan dalam surah An-Naba ini. Faman syaa'a takhadha ila rabbih ma'aba. Maka barang siapa yang mempunyai kehendak, keinginan, niscaya dia akan mencari jalan, menempuh jalan untuk kembali kepada Rabb. Iya. Antum ini kan tahu akan meninggal dunia kan. Kita tidak tahu kapan lah. Yang penting kita yakini bahwa mati itu pasti akan datang. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kamu berada, ya, dimanapun kamu berada, walaupun kamu berada di tempat yang kokoh, benteng yang kokoh, kematian itu akan menjumpaimu. Iya. Jadi maksud saya bahwa kita ini punya kehendak, Pak. Punya kehendak. Ya, diberikan oleh Allah SWT itu. Tapi ingat, kehendak kita itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil pertama dalam An-Naba 39. Wa qala ta'ala, dan firman Allah SWT, fa'tu harsakum anna syi'tum. Datangilah ladang kalian itu, tempat cocok tanam kalian itu, bagaimanapun kalian inginkan. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 223. Ini terkait dengan masalah suami istri, Pak. Tapi tidak panjangkan karena kita sedang berpuasa. Gitu. Ini nanti bisa Bapak buka dalam surah Al-Baqarah 223. Datangilah fa'tu harsakum anna syi'tum. Datangilah tempat cocok tanaman kalian itu anna syi'tum, bagaimana kalian kehendaki. Intinya bahwa lagi-lagi di sini Allah SWT menetapkan kita punya keinginan, betul kan, Pak? Punya masyiah. Begitu. Secara syariat Allah tidak nafikan, ya. Kemudian Allah SWT berkata ini tentang masyiah. Kemudian tentang al-qudrah, bahwa kita ini diberikan oleh Allah qudrah, kekuatan. Lihat firman Allah, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u. Dan bertakwalah kalian kepada Allah mastata'tum, semampu kalian, wasma'u, dan dengarkanlah oleh kalian, wa athi'u, dan taatilah oleh kalian. Di sini ayat ini menjelaskan apa? Bahwa kita ini memiliki istita'ah, kekuatan diberikan oleh Allah. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Bukankah kita punya kekuatan untuk bertakwa kepada Allah, Pak? Punya. Kenapa pada hari ini banyak orang nggak berpuasa padahal mampu untuk berpuasa? Karena dia nggak mau. Nggak ada dia ingin menjadikan Allah SWT negeri akhirat sebagai tempat kembalinya. Dia menyangka bahwa kehidupan ini adalah kehidupan yang satu-satunya kehidupan. Tidak, kita ini singgah, Pak, sekarang. Sebagai bayi dalam kandungan ibunya, dia sedang singgah di perut ibunya 9 bulan 10 hari. Udah itu keluar lagi di dunia ini. Berapa tahun? 60-70. Pindah lagi ke negeri akhirat, ke alam barzakh. Baru nanti negeri akhirat, terakhir surga atau neraka. Hidup ini perjalanan pada hakikatnya, ikhwan dan saudara-saudara sekalian. Kita ini singgah, Pak, di dunia ini, Pak, sebentar. 60 atau 70 tahun. Ada orang bertahan 100 tahun. Jarang. Ya, kalau kita buat listnya di negeri di Bangun Sari ini, Pak, yang umur 70 tahun mungkin sedikit, paling Bapak ini. Ya, Pak. Bapak ini cuma satu. Ya, mungkin ada lagi. Oh, ada, alhamdulillah 2 orang. Ya, ramai di sini. 2 kan cuma. Itu berapa? Bapak? Berapa? Bapak sendiri. Umur berapa? 74. 74. Berarti kumpul di sini, alhamdulillah. Ya. 70, Pak, ya. 70 60 lah rasanya. Pak Ren masih 29. Berapa, Pak? 38. Jadi maksud saya, kita ini, Pak, berkembang, berjalan terus gitu. Berjalan terus sehingga kita sebentar di dunia ini, Pak. Makanya dunia ini menjadi penentu negeri akhirat selanjutnya. Kalau antum di perut ibu antum belum ada hisab, nggak ada namanya ibadah-ibadah, belum mukallaf. Hatta antum umur 15 tahun bagi laki-laki belum balik dia. Udah balik baru dia mukallaf. Kan begitu. Nah, kita ini seolah-olah berjalan ini, Pak.
Jadi di sini menunjukkan kita ini punya istita'ah namanya, kekuatan diberikan oleh Allah, al-qudrah. Sudah surah At-Taghabun ayat 16. Fattaqullaha masata'tum wasma'u wa athi'u, dan bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian, wasma'u, dan dengarkanlah oleh kalian, wa athi'u, dan taatilah. Itu dalam surah At-Taghabun ayat 16. Wa qala ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah SWT tidak memberatkan satu jiwa kecuali yang dia bisa mampu melakukannya. Laha makasabat, bagi jiwa itulah amal soleh yang dilakukan. Wa 'alaiha maktasabat, dan kepada jiwa itu juga dibebankan amal buruk yang dia lakukan. Nah, ini Pak dalam surah Al-Baqarah 286. Jadi di sini menunjukkan apa? Ayat-ayat ini Pak, ada An-Naba 39, Al-Baqarah 223, Al-Taghabun 16, Al-Baqarah lagi 286, menunjukkan bahwa kita ini punya yang namanya masyiah, kehendak, dan punya kudrah, kekuatan. Tapi masyiah dan kudrah ini nggak akan bisa terjadi dari kita kecuali dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Pak, banyak ngantuk-ngantuk, gantian ngantuk, yang sana ngantuk, sini ngantuk. Nggak apa-apa Pak, memang ini lagi musim ngantuk, ya. Musim ngantuk ya Pak, nggak apa-apa. Saya kira yang tua-tua justru yang bertahan ini. Ya, mereka sadar akan kembali kepada Allah. Baik, ya Pak ya. Itu dia. Jadi secara syariat pun kita ini telah diberikan oleh Allah, lagi-lagi saya katakan al-masyiah wal qudrah. Jadi apa hubungannya Pak Ustaz dengan pembelajaran kita yang tadi, bahwa kita beriman Allah catat semuanya, kita beriman Allah mengetahui segala sesuatunya, Allah, kita beriman bahwasanya Allah semuanya tidak akan terjadi kalau yang kehendak. Maksudnya di sini bahwa ini kita diberikan keleluasaan juga Pak, bukan kita ini seperti robot jadinya, enggak gitu loh. Oh, ini kan dicatat oleh Allah. Kalau dicatat oleh Allah, nggak mungkin saya lari dari yang dicatat oleh Allah itu. Kan gitu orang kadang-kadang. Saya ini mencuri karena dikehendaki oleh Allah Pak. Kalau nggak saya dikehendaki oleh Allah, nggak akan bisa mencuri saya. Itu kan ini sih banyak, ini akan kita panjang Pak. Ini panjang ini. Ini saya kira 2 kajian nggak akan selesai. Ya nggak apa-apa lah ya, sabar Bapak ya. Gitu. Ini ceritanya nanti Pak Ibu Umar bin Khattab ketika dihadapkan kepada pencuri, dikatakan mahlannya Amirul Mukminin. Mahlannya Amirul Mukminin. Sebentar Mukminin, jangan kau potong tangan. Aku ini mencuri karena takdir Allah. Kata Umar, iya. Kamu mencuri dengan takdir Allah, saya pun mencuri, saya pun motong tanganmu dengan takdir Allah juga. Ini Pak. Makanya kita lari dari satu takdir Allah ke takdir yang berikutnya. Lapar takdir Allah, makan antum. Itu juga takdir Allah. Ini Pak nanti di halaman 115 Syekh membawakan tentang kisah Umar bin Khattab, rufi'a ilaihi sariqun istahaqqal qat'a. Dilaporkan kepada beliau bahwa ada satu orang pencuri yang sudah berhak untuk dipotong tangan. Fa'amara biqata'i yadihi, maka Umar memerintahkan untuk memotong tangannya. Faqala mahlan ya Amirul Mukminin, sebentar Mukminin. Fa inna masaraqtu biqadarillah, saya mencuri dengan ketentuan Allah. Faqala wa nahnu innama naqta'u biqadarillah, kami juga memotong tanganmu dengan ketentuan Allah, dengan takdir Allah. Gitu. Jadi maksudnya di sini Pak, ini tidak bertentangan. Walaupun semua dicatat oleh Allah, namun demikian kita ini diberikan oleh Allah masyiah, kehendak, diberikan oleh qudrah juga untuk melakukan apa yang kita inginkan. Tapi hati-hati bahwa keinginan kita itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka berapa banyak yang antum inginkan enggak tercapai karena Allah enggak menghendaki itu terjadi, betul kan? Semua ini rata-rata mau jadi kaya semua ini kan. Mau kaya, ongkang-ongkang kaki, betul kan? Nggak ada yang mau jadi orang susah, betul kan? Tapi belum tercapai ya, boleh buat. Berarti kan Allah belum menghendaki antum bisa kayak gitu. Tapi ingat, di balik semua pilihan Allah itu kepada diri antum ada kebaikan yang sangat banyak. Itu aja. Saya udah berusaha Pak, banting tulang, peras keringat, nggak kaya juga. Itu si Polan itu biasa-biasa aja dia hidupnya, lebih banyak dia duitnya. Aku ini tiap hari banting tulang Pak. Kan begitu kadang-kadang kan Pak. Duitnya kok nggak banyak juga. Ada hikmahnya. Antum dijadikan orang miskin kayak gitu, antum masih bisa beribadah kepada Allah. Coba nanti antum diuji dengan banyak harta, sibuk harta. Becak udah 20, ya, 20.000 becak. Ya, tiap jam ada ngelapor orang duitnya berapa.